Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Ini yang live ada Mas Ongki, Mas Jami, Mas Oman. Oke, baru tiga. Mbak Lala nih muncul ya. Malam Mbak Lala. Kita mulai. Ya, malam ini kita mau bahas apa? Malam ini kita mau update market, jelas itu. Kondisinya kita bagi dua. Kita bisa melihat ini sebagai peluang kalau posisinya belum banyak atau belum ada. Di saham-saham bagus yang nyungsep ini. BRI. Ini kan murah-murah nih. BRI, Telkom, Astra. Nanti kita lihat. Memang asingnya keluar di situ. Tapi kalau kita lihat detail ya, hari Jumat kemarin ada yang mulai buyback. Kalau itu short sell berarti buy to cover gitu, buyback. Itu set di Telkom nampak. Nanti kita lihat. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang pertama itu butuh ketenangan. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah pernah menghadapi 98, 2008, 2015, 2020, seharusnya santai. Menghadapi April ini koreksi seperti ini seharusnya santai saja. Justru banyak peluang. Kenapa asingnya keluar? Ada beberapa sebab ya kan. Kemarin rupiah melemah gitu. Terus yang terakhir BRI kinerja kuartalannya di luar ekspektasi kan, terusnya kecil. Nanti kita lihat secara teori bagaimana. Ya, beberapa pertanyaan masuk nanti kita bahas. Bagaimana strategi yang tepat untuk memulai investasi jangka pendek, menengah, panjang. Ya, mengawali dengan situasi pasar seperti ini. Lalu nomor dua, pengaruh rupiah yang melemah ini apa terhadap saham-saham ini? Penjelasan secara teorinya bagaimana nanti ada. Bulan Mei proyeksinya bagaimana, bullish atau bearish? Kemudian prospek bank digital gimana, atau BBB, Agro, dan yang lain. Agro bagus kok, kuartal satunya gitu. Nanti kita lihat. Kemudian kalau nyangkut di BRI bagaimana? Sudah average down masih minus, cut atau tidak, porsi gede. Nanti kita bahas. Sebaiknya tidak, jelas itu. Justru ini beli, buy low, beli rendah. Nanti BRI kita cek lebih detail. Yang perlu kita cek lebih detail itu BRI sama Telkom. Nanti kita lihat. Terus BRI-nya kita bandingkan dengan sejarah 2020 kemarin. Mei 2020 itu diinjak-injak BRI itu. Tapi naik lagi ya. Lalu strategi saat bearish seperti ini, waktu yang tepat untuk cicil itu gimana caranya? Untuk swing bulanan. Kalau pasar bearish yang berani buy low itu jelas di cap. Tapi satu itu jelas. Yang duit gedenya ada di dalam dulu. Mereka mengurangi posisi iya, tapi suatu saat akan masuk lagi. Polanya kan seperti itu. Nanti kita cek, kita periksa lebih detail ke BRI dan Telkom. Oke, kita mulai ya. Kita matikan videonya. Oke, kita mulai dari analisa money flow-nya dulu, asing lokalnya itu, yang minggu ini ya, minggu ini 22 sampai 26. Yang evaluasi atau update market awal April sampai 19 kemarin, videonya udah ada di YouTube itu. Ini kita sekarang yang tanggal 22 sampai 26. Oke. Pasar reguler asing. Tarik dari tanggal 22 sampai 26.
Total asingnya net sell 4,8 triliun. Oh, gede Mas, ya memang gede. Waktu asing masuk itu juga gede. Sekarang asing keluar juga gede. Memang muatannya gede, masa nggak boleh gede? Ya kan? Minggu ini yang keluar paling banyak memang BRI 4,1. Sekarang kita lihat BRI. Broker yang sell itu ZP, AK 1,1 T, 1,0 T, KZ, URX, CC itu. Hasilnya keluar semua, Mas. Jadi kita cek semua apa tidak. Ternyata BK-nya malah nampung 400-an miliar dalam minggu ini. Terus Setp memimpin sel. Setp ini siapa? Setp ini yang mengawali masuk di bulan November kemarin, bener kan? Ini marketnya dulu. Ini BRI sekilas dulu. Nanti BRI lebih detail. Memang mayoritas minggu ini asingnya sel, tapi ada broker asing yang nampung juga di BK. Oke, kemudian yang asing sel gede nomor 2 apa? Telkom. Kita periksa Telkom. Yang keluar GU. Ya, Telkom posisi very oversold. Minggu ini itu area very oversold. Bahkan sejak minggu lalu itu sudah murah. Tapi asingnya masih banyak yang sell seperti ini. Lebih detailnya kalau Telkom itu ini. Nah, ini kita lihat di sini ya. Telkom ini langsung aja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 kita tarik datanya. Set P, sell 800-an, benar? Ini sampai tanggal 25 doang. Ya. Nah, tanggal 26 kemarin hari Jumat, Set P ini mulai buyback. Buy to cover itu kalau short sell istilahnya begitu. Nih, Set P mulai buyback 200-an miliar. BK beli serok bawah. Ini kejadian hari Jumat di saham Telkom. Dari awal bulan Set P itu sell, 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 sell gitu. Tapi Jumat kemarin mulai buyback. Kalau minggu depan Set P-nya serius buyback, ya pasti naik lagi. Nggak mungkin tidak. Itu, ini yang Telkom. Oke, kemudian kita lihat yang lain. Ini kalau dari awal bulan, memang selnya gede. BRI, Telkom, BCA. 14 triliun. Ada nggak asing yang gede di mana? Asing yang baik gede itu brand TPIA. Gitu. Ya, gas atasnya yang saham begini. Kalau Pegas oke lah ikutin. Alfamart oke. Goto gimana? Goto di bawah tapi asingnya tuh masuk tuh. Ini dari awal bulan. MDKA Akra ini kemarin pemicunya kan harga emas naik gitu. Ya, asing pun ada yang masuk di MDKA. Minyak kemarin sedikit naik Akra. Itu situ bis ADMR Antam PGO. Antam kemarin mungkin terkait emas tapi ini kecil. Yang gedenya brand sama TPIA. AKBK brand. BKAK dari awal bulan ini. Tapi itu posisinya pucuk-pucuk. Modelnya AKBK goreng-goreng. Jadi yang lain aja lah. Dan nanti strateginya gimana? Kalau mau bottom fishing yang mana? Kalau cari yang masih bullish yang mana ya nanti dipilih-pilih. Kita balik ke yang minggu ini dulu. Money flow minggu ini. Totalnya 4,8 triliun.
Tapi 4,1 triliun sendiri itu di BRI. Memang gedenya di BRI. Oh, asing keluar semua Mas kalau gitu. Ya. Tidak, di semua saham tidak. Ada nggak saham besar yang asingnya justru net buy? Kita lihat. Oh, ternyata ada. Bank Mandiri minggu ini, ya kan? Dari Senin sampai Jumat, bener kan? Bank Mandiri itu aslinya malah beli 600-an miliar. Terus kalau kita mau bilang bankingnya dibuang semua, kan nggak cocok. BRI ya asing net share, tapi di Mandiri asingnya malah net buy. Kayak gitu loh. Yang lain banking ada apa? BCA nih. Asingnya malah net buy 109. Brand TPIA lanjut yang dari awal bulan. Yang lain kecil-kecil ada IFMA, BEFIT, nih BNI. Ini bank gede BNI-nya, asingnya net buy juga. BRIS asingnya net buy. Goto di bawah asing net buy. Itu AK masuk terus di Goto tuh. Unilever enggak ada apa-apa ya. Banyak yang lirik waktu kapan itu loncat 5%, 6% sehari. Kayak gitu. Ya, jadi melihat pasar itu sebaiknya tidak generalisasi, tidak kebiah-uyah, tidak secara umum. Harus detail. Mandiri kok asing net buy Mas, 600 miliar. Yang beli siapa? UBS itu. Nih, 1 triliun malah. Kok berani? Ya, nggak tahu saya. Padahal BI rate naik gitu. Rupiah melemah ya. Ya kan sudah terjadi. Lalu kita perlu memprediksi next-nya apa. Jangan-jangan nanti bulan Mei rupiahnya menguat. Dan ini ngomongnya ngaco aja gitu. Ya kita lihat grafiknya yuk. Nih grafiknya nih. USD IDR ya kan. Ini memang naik-naik. Artinya kalau ini naik kan rupiah melemah tuh, nilai tukarnya. Ini 16 ribunya di sini. Ini kan area di atas 16 ribu. Sekarang kalau kemarin chatting sama Mbak Lala, ini nanti bisa 17 ribu nggak Mas? Ya kayaknya enggak, Mbak. Malah mau turun. Ya, mau turun maksudnya grafiknya ini mau turun. Justru kalau secara grafik ya, murni grafik seperti ini, Mei itu proyeksinya ini gerak turun. Kalau grafik ini bergerak turun, berarti kan rupiahnya menguat terhadap dolar. Ini dead cross begitu. Jadi apapun tuh nggak ada yang naik terus, nggak ada yang turun terus, ada naik turunnya gitu. Nah ini ada titik belok nih loh. Dulu ada nih titik belok begini. Kendor juga. Jadi ini rupiah melemah, ini rupiah menguat. Bertahannya agak menguat, melemah lagi, sedikit menguat, melemah lagi, menguat lagi. Ini melemah banget tuh. Nah ini Mei nanti gimana? Kalau secara grafik kemungkinan akan turun. Grafik ini akan turun, artinya rupiah akan menguat lagi. Dan nanti dicocokkan sama makronya gimana? Cocok apa enggak? Wah, enggak cocok, Mas. Kalau dari kajian makro ini itu rupiah akan melemah terus. Itu kan teori. Pasar itu kan nggak bisa selalu teori. Karena saya orang pasar, saya bukan orang akademisi, bukan orang korporat, saya orang pasar, orang bebas. Mengamati apa yang terjadi di pasar, apa adanya, datanya begini. Jadi ya kadang-kadang banyak yang nggak setuju ya. Saya menunjukkan apa yang terjadi di pasar saja. Pakai pendekatan lapangan, pakai pendekatan pasar. Dalam minggu ini, dalam situasi yang serba kacau begini, ternyata ada asing yang serok Bank Mandiri 1 triliun nilainya. Ada nggak media yang memuat ini? Nggak ada. Misalnya ada yang nulis judul tuh. Dalam minggu ini Bank Mandiri ada broker asing yang net buy 1 triliun. Ada? Nggak ada kan? Yang ada judulnya asingnya kabur semua gitu. Orang jadi takut. Wah ini kiamat gitu. Mana kiamat?
Bapak Ibu teman-teman yang sudah mengalami, nggak usah jauh-jauh lah, 2020 kemarin tuh. Ya, kita contohkan pakai BRI nih. Ya berapa? 2020 di sini. Maret toh? 2020 Maret tuh Corona ambles kayak gitu. Mei masih diinjak-injak. Ya, banyak yang, waduh Mas cut loss nggak ini? Saya bilang beli. Jangan pernah cut loss Bank BRI. Ini kan krisis Mas Corona. Gila eh. Beli saya bilang gitu. Padahal waktu itu bentuknya begini apa nggak gila itu? Pikirnya gimana gitu. Teman-teman yang lain nunggu di bawah 2000, silahkan tunggu. Dapat nggak itu? Nggak dapat, langsung naik. Mana? Lalu nextnya apa yang terjadi itu? Bullish-nya kayak gitu. BRI. Nah, sekarang ada koreksi kayak gini. Nanti bisa naik lagi nggak? Ya pasti bisa lah. Perusahaan bagus kok. Nah, kalau gorengan itu dia masih 50-50 tergantung bandarnya. Tapi kalau saham bagus gede begini kan pasar pasti bereaksi. Nggak mungkin duit gede sell terus. Lot gede sell terus tuh nggak mungkin. Ada saat tertentu duit-duit gede mulai masuk lagi. Ini di sini nih duit gede masuk nih. Kalau nggak masuk nggak mungkin harganya naik setelah corona ini. Dari bottom corona kita tarik ke peak 6 ribuan kemarin naik berapa? 191% BRI itu. Berapa tahun? 4 tahun. Pas kan? Maret ke Maret itu. Atau Mei deh. April, Mei gitu. 4 tahun. Hampir 200%. Ban segede itu. Itu kalau long term. Nah tadi ada pertanyaan tadi. Jangka pendek, menengah, panjang. Kalau 4 tahun ini masih termasuk jangka menengah. Nanti kita bahas itu. Oke, kita balik ke yang update pasar dulu yang minggu ini tadi. Ya. Asingnya net sell iya benar, ya. Tapi ada juga asing yang net buy. Wah itu kan di brand sama TPI ya mas, goreng-gorengan gajah itu. Nggak semua, Mandiri pun asing beli, BCA asing beli, BNI asing beli. Ya. Jadi melihat itu seimbang, jangan lihat yang jeleknya saja, lihat hal yang bagus juga. Kalau otak kita mikirnya BRI Telkom ya bunek, gelap, tunnel otak ya. Di, mau diajak mikir udah susah. Karena yang dilihat yang jelek-jelek terus. Emang ada nggak yang bagus? Ya ternyata ada. Aslinya malah serok mandiri. Itu kalau kita cek lebih detail begini, UBS-nya 1 triliun. Ini duit 1 triliun dibalik angka ini apa orang bodoh? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin orang bodoh, itu pasti orang pinter itu. Nggak mungkin duit 1 T sengawur itu. Kayak gitu loh, kita belajar dari pasar lihat hal seperti itu. Ya, oke ya. Ini update pasarnya seperti ini. Terus sebaiknya bagaimana, Mas? Sebaiknya membeli. Ya. Kalau saya saran ya membeli, jelas membeli. Oh, duitnya udah mentok ya, tahan posisi yang udah ada. Kalau dapat duit lagi, ya ada alokasi lagi, beli. Pilih saham-saham yang bagus, yang besar, yang sedang murah, yang sedang oversold. Apalagi duit asing sebelumnya masih banyak di dalam. Ya, contohnya, yuk BRI kita buka datanya yang agak panjang. Ya, pakai yang Stockbit nih, BRI, kita cek bagian bandarmologi. Kemarin duit gede masuk lagi kan dari November. November sampai Februari itu akumulasi tiap bulan. Kalau Maretnya kemarin akumulasi enggak ya?
Kalau yang April distribusi, ya itu AK, kaset, ZP keluar. Hasilnya memang keluar. Sekarang kita cek yang Maret kemarin. Itu udah distribusi apa belum? Di sini distribusi, tapi top-topnya masih normal, netral. Ini ini kalau lihat begini, ini masih akumulasi lot ringan ini. Itu Maret, Maret sideways atas. Dropnya kan memang baru April. Kemudian Februari itu BRI. Februari masih akumulasi besar. BK aja beli 1,8 triliun. Average-nya 6.000. Wah, ini nyangkut gede mas. Ya nyangkut. Nah, coba kita tarik ya. Nih, Februari ya sampai April tanggal 26. BK itu ada berapa? Oh, tinggal 1,2 T. Tadi 1,8. Mengurangi sedikit. Mengurangi 600-an miliar. Tapi posisinya nyangkut. Ya nyangkut. Ini 58. Broker besar muatannya segitu. 1,2 triliun pun nyangkut. Jadi kalau kita nyangkut di BRI ya santai saja. Jangankan yang ratusan miliar, yang triliunan pun bisa nyangkut. Lebih baik nyangkut di saham-saham bagus dibanding nyangkut di saham gorengan, apalagi nyangkut di waran. Oh, ampun itu, udah ada obatnya. Nyangkut di waran itu udah harus ikhlas itu. Ya nggak gerak lagi ludes itu. Pengalaman kan kita ada. Gitu loh. Jadi kembali ke basic, kembali ke fundamental, konvensional, konservatif. Pilih saham yang benar-benar bagus. Ya mau nggak mau kalau mau selamat begitu. Ya, nggak usah aneh-aneh. Saham aneh-aneh. Sekali kebanting nggak bangun-bangun. Pusing nanti. Ya. Nah tadi sejak corona. Coba nih kita tarik kalau dari sejak corona. 2020 ya. Januari. Di dalam BRI itu. Kalau sebaran lotnya itu akumulasi. Nilainya netral normal. Coba. Nih di sini lihat angkanya. ZP yang jualan April ini masih pegang BRI 5,2 triliun. 8,8 juta lot. Ini simpan barang. Barang ini ada. By average-nya 4.500-an. Jadi ini BRI ini mau diinjek-injek kayak apa? Jelek-jeleknya 4.500 lah itu. Nanti naik lagi gitu. Itu kalau dari 2020 ya. Coba kalau dari 2015. Nih, 7,2 triliun set pegang BRI. By average 4.600 malah lebih tinggi. Sekarang 4.800-an. Kan sedikit lagi udah balik modal ke sini. Terus kalau ada yang mau nunggu BRI, tunggu di 4.000. Tunggu aja, nggak mungkin dapat itu. Udah mantul lagi nanti, balik cepet di atas 5.000. Lihat aja. Mei itu, lihat. Nih, yang berani ngomong sini, mungkin cuma saya ini. Di luar sana orang takut ngomong. Saya orang bebas. Tapi tetap semua disclaimer ya. Saya analisanya begini, saya tunjukkan. Secara grafik kan begitu. Nanti secara makronya kayak apa ya? Cocok apa enggak? Ini kalau dari grafiknya begini, Mei itu rupiah justru akan menguat. Pemerintah kita kan juga nggak bodoh, pasti ada langkah-langkah strategisnya lah. Gitu aja. Banyak orang pinter di atas sana. Kita orang pasar ya lihat apa yang terjadi di pasar saja. Ya, simple kayak gitu. Nggak mungkin rupiah dibiarkan melemah terus. Itu aja. Balik lagi ke yang BRI tadi. Posisinya nyangkut masih BRI. Tahan, masih bisa beli, bisa beli lagi. Itu. Sekarang kalau BRI, BCA Mandiri, BNI, Astra Telkom takut membeli, takut investasi, takut trading di sini. Mau saham apa lagi yang lebih tenang?
Mau saham apa lagi yang lebih gede? Nggak ada. Itu yang gede-gede itu. Ya, oke. Itu update pasarnya. Ya, asing memang net sell, tapi ada juga yang asing net buy. Nanti kita lihat minggu depan. Mandiri ini asiknya makin net buy apa enggak? BCA, BNI membesar apa enggak? Minggu depan kita lihat asing masih jualan BRI sama Telkom enggak? Sama Astra ini. Jangan-jangan nanti mulai buyback. Siapa tahu, kayaknya Telkom nanti. Minggu depan yang mulai buyback Telkom, amati broker SetPay. SetPay di Telkom, amati. Nih, kenapa diamati, Mas? Karena tanggal 26 kemarin, SetPay mulai buyback. Nih, 200-an miliar asing itu. Lo kok buyback? Iya, karena sebelumnya jualan. Dari awal bulan sampai tanggal 25. Nih, setelah jualan 800-an miliar, dia serok. Sekarang yang 26 kita tambahkan. Tinggal 600-an itu. Reload. Nah, itu ya toh, kurang. Tadi 800-an, sekarang 600. Kalau set bebek terus ya lama-lama nih kecil. Karena harganya sudah di bawah dari oversold. Ya, itu update market ya. Asing memang benar sedang net sell, tapi ini nggak akan selamanya begini. Kemarin asing juga net buy terus toh. Wah, ini banknya kapan kendor Mas gitu, ketinggalan kereta. Ya ada fasenya kendor lagi. Nah, ini kan mulai kendor lagi. Semua ada masanya, semua ada fasenya. Nggak mungkin asing net buy terus, nggak mungkin asing net sell terus. Tinggal bagaimana kita menghadapi situasi ini. Ya. Setenang apa kita, sekuat apa mental kita, sama pengalaman kita itu dipakai. Pengalaman mengajarkan apa? Nggak usah jauh-jauh, 2020 kemarin ya, baru belajar saham Mas. 2020 itu ya belum lama, kemarin corona 4 tahun. Tapi kalau yang belum mengalami 2020 ya mungkin pusing ngalami itu. Yang udah banyak pengalaman santai saja, tenang saja. Semua ada fasenya, ada masanya. Nanti bisa naik. Kemarin secara chart harian yang mulai stabil dan powernya ada hari Jumat itu Telkom. Nanti lihat itu. Chart harian waktu itu fake out. Ya. Kemarin yang di sini itu 4 jamnya juga fake out. Kalau 4 jam, 5 jam itu jarang fake out. Tapi kali ini terjadi bulan April. Sebenarnya jarang terjadi. Kalau 5 jam basic signal murah ini masih ditekan itu jarang. Ini bisa naik lagi nggak Mas? Pasti bisa. Cepat atau lambat pasti naik itu. Telkom itu. Nanti kalau cat harian udah golden cross minggu depan ini yakin naik lagi. Yang beli siapa? Ya, tadi loh. Yang hari Jumat doang nih. Ya. Ada asing yang serok 200-an miliar, 140 miliar. Ya, ini hari Jumat doang. Jangan-jangan Jumat banyak yang cut loss Telkom. Ya keserok lah kalian sama ini. Ngerti kan? Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita belajar. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita bahas. Yang update market itu cukup. Bagaimana strategi yang tepat untuk mulai investasi jangka pendek, menengah, panjang beserta contoh sahamnya? Ya, ini tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pengaruh nilai tukar terhadap dolar, terhadap saham-saham besar. Di sini saya balik ini dulu, ya. Karena yang ini dulu. Pengaruh kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar terhadap aksi sel asing di saham big cap, lapis 1, Telkom, BRI, BCA, Mandiri, Astra, dan yang lainnya. Ya, April rupiah melemah terhadap US dollar. Ini jawabannya kayak gitu.
Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, hal ini biasanya akan memberikan dampak pada pasar saham, terutama saham big caps. Ya, ini penjelasannya. Kenaikan aksi sell asing. Asing memang naik sell. Ini loh. Ketika rupiah melemah, investor asing cenderung menjual saham mereka karena nilai investasi mereka dalam mata uang lokal rupiah menurun jika diukur dalam mata uang dolarnya itu. Mereka takut ini, makanya sebelum drop ya kabur gitu. Tuh teorinya begitu. Lalu ini ada teori portfolio mengelola resiko kan. Ketika rupiah melemah, hal ini meningkatkan resiko mata uang bagi investor asing yang berinvestasi di pasar Indonesia. Sebagai respon, mereka cenderung menjual saham-saham untuk mengurangi paparan resiko terhadap mata uang. Nah, yang sensitif memang sektor banking, bank besar itu. Dan minggu ini nyata asingnya banyak kabur dari BRI. Tapi apakah kabur semua, Mas? Tidak. Loh kok tidak? Datanya yang mana? Lah ini. Dari 2015 asingnya masih ada yang nyimpen 7,2 triliun. Bank BRI itu, broker Setpe. Ya, Setpe itu bandar utama BRI. Ini nggak mungkin dihabiskan 7,2 triliun itu. Nggak mungkin itu. Mungkin nanti ini kalau diinjek-injek terus 46, 47, mungkin 45 lah jelek-jeleknya. Itu nanti juga pasti ada yang mulai buyback lagi. Ya kalau gitu belinya bertahap ya, belinya bertahap. Ya, punya banyak akun ya bertahap pakai banyak akun. Punya harga banyak di posisi bawah ya. Itu tadi yang BRI ya nih aslinya masih pegang banyak. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Ini penjelasannya ya. Sekarang nomor 3, sentimen negatif. Ketika rupiah melemah ya, nah ini sentimen. Sentimen negatif di pasar saham secara umum. Jadi yang lain ikut-ikutan sell gitu loh. Termasuk apa? Ya mungkin apa Astra atau Telkom. Kalau Telkom kemarin kan pemicunya kinerjanya di bawah ekspektasi. Nah, yang PR ini double kinerja kuartal 1 di bawah ekspektasi karena growth-nya tipis kan. Dihantam pula rupiah melemah, makanya setp-nya ngurangi banyak. Tapi nggak mungkin itu sampai habis. Itu aja. Ya. Setp itu kan masuk lagi kemarin November tahun lalu. Padahal sejak pertengahan tahun 2022 sampai Oktober tahun lalu itu jualan terus. Ini mau habis atau gimana? Ternyata enggak. Enggak sampai habis November gelontoran lagi masuk gede. Ya, biar nggak lupa. Jadi alur duit gede itu ada, bisa kita ikutin gitu. 2023 ya, kemarin masuk gede lagi kan sejak November. Kita tarik sampai apa? Februari akhir. Maret tuh masih akumulasi tipis, oke sampai akhir Maret ya. Ya, ini Aprilnya nggak kita masukkan. Ya, BRI dari November ini sampai akhir Maret itu bullish kayak gitu. Yang April drop nih nggak kita masukkan datanya. Nih apa nih? Akumulasi besar. ZP masuk berapa? 2,7 triliun sampai Maret. Nah, kalau sampai April tanggal 26, 2,7 triliun itu tinggal berapa? Lihat aja sini. Tinggal 1,5, tapi masih punya dia. Sekarang average-nya 5,6. Kalau gitu posisi ini pun rugi, ya rugi. Tapi itu tadi masih jual-jual ya, nggak tahu keputusannya. Mungkin itu lot lama, jangan-jangan lot lama yang modalnya di bawah harga sekarang.
yang modal di sini misalnya kayak gitu. Kan kalau total ini kan aku apa totalnya ya kumulatif dari semua pihak dibalik setback. Ya. Tapi kalau kita lihat secara gelondongan, setback yang masuk sejak November ini pun posisinya nyangkut sekarang masih 1,5 triliun. JP Morgan 2 triliun nyangkut pula itu 5.699, 5.700. Jadi jangan ngelokro, ngelokro tuh jangan patah semangat. Ya, duit triliunan pun bisa nyangkut di saham bagus. Jadi ya pasar tuh begini, santai saja. Yang penting kita kuat nahan juga nanti naik lagi. Kayak gitu loh. Jadi jangan gampang menyerah, jangan gampang panik, tenang aja. Itu yang terkait nilai tukar tadi. Ya memang itu dampaknya tidak bagus dan ini sudah terjadi kan. Ya, tinggal nanti detail hariannya itu mana yang mulai buyback gitu. Hari Jumat kemarin sih Telkom saya mulai buyback. Nah, lalu kondisi rupiah melemah begini, ya, dalam kondisi seperti ini ya, pilihan investasi jangka pendek ya, ini saya tambahkan 1 sampai 3 tahun jangka pendek. Kalau di bawah 1 tahun itu masih position trader namanya, masih bisa dibilang swing trading, ya, ambil posisi. Tapi kalau pegang barang lebih dari 1 tahun itu udah investasi namanya. Jadi kalau simpan 6 bulan ngomongnya investasi nggak pas. Kalau di saham itu nggak pas. Itu masih position trader kayak gitu. Masih swing trading full bulanan. Ya, ini kalau yang invest jangka pendek itu kira-kira 1 sampai 3 tahun. Ya, coba. Ya, pilihannya apa? Nih, di sini dibilangnya konsumsi. Konsumsi sehari-hari. Konsumsi sehari-hari apa? Dikaitkan sama konsumer, Unilever gitu. ICBP, Indofood. Ini kalau konsumsi dikaitkan sama sahamnya, justru Alfamart itu retail aja. Alfamart, Alfamidi yang retail-retail gitu aja, tapi yang konsumsi. Alfamart itu, AMRT aja. Lalu kesehatan apa? Kalbe gitu. Tapi Kalbe pergerakannya kurang. Tapi ini untuk invest sih. 1 sampai 3 tahun. Kita ngomong pergerakan. Ya, konsumsi Alfamart, kesehatan Kalbe, atau mungkin anaknya Mika, ya, mitra keluarga rumah sakit itu. Kalau yang spekulasi ya gorengan, KF Inaf gitu ya, tapi itu spekulasi. Ya, ini investasi, jadi pilihnya yang beneran tenang saja. Lalu infrastruktur apa? Infra itu apa yang masuk infra itu ya yang paling jelas itu jalan tol itu jasa marga itu masuk sektor infra itu. Infra ini apa sih isinya? Benar ya nggak salah ya. Fundamental mana infra ini infrastruktur isinya apa aja dari net profitnya. Oh, jasa marga. Oh, Telkom masuk infra ya nih ya. Jasa marga, Telkom, Indosat, Tower, PGEO nih. Ya, ini masuk infra ya atau musimnya masuk energi? Nggak tahu nih. Ya, Brand, Tepik, Excel. Kalau yang Telco, Telkom, Isat, XL gitu. Tapi yang lapis satu ya Telkom, mumpung murah. Jasa marga aman, stabil. Kayak gitu. Tower pergerakannya kurang, fundamentalnya bagus, tapi 3 tahun, 5 tahun terakhir gitu-gitu aja, nggak usah. Mending PGEO ini. PGEO itu anaknya Pertamina itu. Ambil 3 lah dari sini. Jasa Marga, Telkom, PGEO. Itu yang infra. Konsumsi tadi apa? Konsumer ya Pak kita cari. Indofood, Sampurna, ICBP, Gudang Garam, Alfamart. Tadi saya tambahkan Alfamart saja. Ya karena yang revenue growth-nya bagus banget itu loh. Yang lain sih masih oke. Kalau bau-bau spekulasi mungkin Cimori ya karena nanti yang program
makan siang itu kan pakai susu, jangan-jangan nanti kepake juga. Cimori, Ultra Jaya gitu. Pikirannya santai aja kayak gitu. Yang simpel-simpel aja. Yang programnya Pak Prabowo itu makan siang di sekolah itu pakai susu, Pak. Susunya ngambil dari mana yang produksinya gede? Perusahaan-perusahaan gede begini ya pasti terdampak positif lah. Kalau ngandalin yang produsen-produsen kecil nanti takut nggak kontinu, takut nggak stabil produksinya. Apalagi itu program besar ya. Kan gitu pola pikirnya. Ya. Kalau dari semua saham ini mana yang revenue growth-nya itu bagus itu Alfamart sudah jelas. Sekarang consumer yang lain, yang cyclical, langsung ke net profit. Bottom line-nya aja lihat nih di atas 1T untungnya sama. MAPI, Auto, MAPA, Gajah Tunggal, Masa, MNCN. Dari ini semua ya di luar kondisi krisis, yang paling aman itu saya lihat MAPI, Mitra di Perkasa. Karena di bawah MAPI itu brand-brandnya itu medium up gitu loh. Segmen pasarnya itu kelas menengah ke atas. Mereka nggak peduli, ya duit ada, mau beli yang barang-barang mahal itu. Ini kan di bawah Mitra di Perkasa itu banyak kan brand-brand yang agak mahal itu. Segmen marketnya middle class ke atas, nggak ngaruh. Itu kalau mau nahan 3 tahun kan juga mestinya aman-aman saja. Kayak gitu aja. Ya. Terus era mungkin ya kan, ya, tapi nanti dilihat lagi distributor HP itu. Sekarang siapa yang nggak punya HP? Ya. Anak SD, SMP aja udah pegang HP. Kakek-kakek, nenek-nenek aja pegang HP sekarang. Udah bisa mereka nonton YouTube, ya, WA gitu. Padahal dulu juga ada yang nggak sekolah. Bahkan ada yang diajak bikin konten gitu. Ya. Era nih, distributor HP kan. Karena pegangnya mau 3 tahun. Tapi first choice-nya, pilihan utamanya tadi kalau konsumsi consumer itu Alfamart gitu. Itu revenue growth-nya luar biasa, net income growth-nya luar biasa. Di Indonesia saya melihat growth stock yang paling bagus itu Alfamart. Yang bukan lapis satu. Kalau lapis satu saya melihat itu justru BRI. BRI itu growth stock itu sebenarnya. Dari untung bersih dia 5 triliun. 10 tahun lalu itu kan untung bersihnya cuma sekitar itu. Gila itu. Sekarang dibuang-buang gini, itu cuma sementara. Long term-nya akan tumbuh lagi. Ya, kayak gitu. Konsumsi, kesehatan, infra, energi terbarukan. Ya, energi terbarukan ya yang gas alam itu. Tapi ini dicampur di sini, batu baranya masuk. Ya, energi terbarukan apa? Ya PGO atau Pegas lah nanti keseret-seret. Karena asingnya mulai masuk ke Pegas loh. Asing tuh mulai masuk ke Pegas. Terkait energi yang gas-gas begini ya PGEO, Pegas. Kalau yang gorengan gajah ya brand itu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Lalu teknologi. Teknologi apa? Teknologi dari semua pilihan yang ada di Indonesia itu cuma Goto. Loh kok Goto, Mas? Itu duit gedenya di dalam terlibat gede sekali. Nggak mungkin ini mati. Itu AKBK nambah. AKBK itu nambah posisi ya. Goto tuh IPO ya kapan? Tarik dari 2020. Sejak IPO lah. Goto IPO-nya 2022. Ini 2020. All market, ya, lihat ini. BK sama AK ini membesar ini. 2,7 T tambah 2,5 T. Berapa itu? 5,2 triliun total dua ini. Awal-awal kita buka data Goto ini, waktu itu cuma 4,2 atau 4,1. Oh, berarti ini malah nambah, Mas, ya. Ya, nambah. Ya, kita lihat 2024 dari Januari.
KBK beli enggak? Dari awal tahun sampai April Jumat kemarin. Tuh, nambah nih, Dak. BK nambah 460 miliar, akan nambah 294 miliar. Year to date itu. Nih, harganya turun gini, tapi asingnya tetap serok terus. Kira-kira kalau begini masih nggak nanti di 50? Kemungkinan tidak. Mana mungkin duit 5 triliun mau mati gitu aja. Padahal kita bisa bawa naik. Kemarin tanggal 30 open lock. Ya, 30 Maret. Itu yang ditakutkan orang kan. Nanti April hancur gitu. Mana enggak nih? Benar. Ya. Sekarang April doang kayak apa, Mas? Harga kendor-kendor begini. Ya, akan nambah. CP masuk, BB masuk. Ini asing semua tiga. Begitu loh. Ya. Ini tadi sektor teknologi. Ya karena untuk 3 tahun ke depan ya kemungkinan membaik. Ya karena revenue growth-nya kan juga ada gitu. Itu kalau jangka pendek. Nah, sekarang kalau jangka yang menengah 3 sampai 6 tahun jangka menengah. Biasanya disarankan untuk mempertimbangkan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dan relatif stabil. Nih, di sini apa? Konsumsi sama, kesehatan sama, teknologi sama, energi sama. Energi ada nggak tadi? Energi di sini energi terbarukan. Dia lebih spesifik terbarukan untuk 1 sampai 3 tahun. Mungkin ini lagi tren jangan-jangan yang gas alam itu. Ya, tapi energi tetap ada. Infra sama. Infra tadi ada enggak? Ada infra. Sektornya sama aja tuh. Jangka pendek, jangka menengah. Sekarang kalau jangka panjang, investasi simpan di atas 10 tahun. Apakah cocok pakai growth investing strategy? Saham retail dengan growth yang bagus, apakah cocok? Ini Alfamart tadi. Saya arahkan ke situ, karena ini memang ini bagus. Jadi kita ngomong ada dasarnya. Orang setuju silahkan, nggak setuju silahkan. Bebas. Tapi kita bicara berdasarkan fakta gitu. Supaya terlatih, ya, supaya terbiasa benar. Jadi kalaupun hasilnya belum benar ya itu yang penting pola pikir awalnya itu benar dulu gitu ya. Ini yang Alfamart. Kenapa bolak-balik Alfamart? Alfamart. Lihat ini. Tuh, nih. Revenue growth-nya kayak gitu. Ini dari 2011, ini 2023. Bagus nggak? Revenue itu pendapatan, total pendapatan tahunan, anual. Bagus kan? Ini growth stock ini. Pendapatannya tembus 100 triliun setahun. Perusahaan kecil apa gede? Itu gede itu. Labanya bagaimana? Laba bersih ini. Growth juga. Laba bersih tahun berjalan. Growth. Laba kotor. Laba kotornya rapi. Kalau laba bersihnya kok kadang tidak rapi. Kenapa, Mas? Ya mungkin untuk ngembangin anaknya si Alfa Midi itu. Atau diambil duit dari sini untuk apa? Itu wajar itu. Tidak masalah kayak gitu. Yang penting total-totalnya growth. Dari rendah ini sampai tinggi. Sekarang untung bersihnya di atas 3 triliun. Gitu. Itu kalau mau jangka panjang. Pilihan sahamnya itu. Di sini apa? Fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi dalam jangka panjang. Ya termasuk BRI tadi sebenarnya. Nih lihat nih. Jangka pendeknya kayak gini Mas. Iya, tapi jangka panjangnya dilihat. Lihat nih, tuh total pendapatannya. Bagus nggak itu? Ada yang lebih bagus dari ini di Indonesia. Mana? Yang bisa mengimbangi ya mungkin BRI, Mandiri gitu. Tapi ini yang menurut saya paling bagus BRI. Oh, asingnya kabur kok bagus Mas. Ya itu kan sekarang.
itu sifatnya sementara. Asingnya masih banyak di dalam triliunan gitu. Nanti waktunya naik juga naik lagi. Jadi kalau revenue growth-nya sejarahnya kayak gini kok kita malah mau cut loss BRI, apa nggak kebalik otak kita? Jelas jangan di-cut, beli lagi. Tahan sampai kapan kalau gitu, Mas? Sampai profit. Kalau belum profit berarti belum berhasil. Lu kok ngawur, Mas? Ya bukan ngawur. Karena sahamnya udah bener. Coba kalau sampean cut loss BRI waktu corona, apa nggak nangis lihat harganya naik nggak karuan kemarin? Kan fakta itu. Pasar mengajarkan kita seperti itu. Nih, yang cut loss di sini nih. Ya. Yang nunggu di bawah 2000 mana? Nggak dapat naiknya kayak gitu. Setelah stock split makin naik. Nah, sekarang turun, ya wajar lah. Naiknya udah banyak, rupiah lagi melemah. Masa nggak boleh turun? Masa asing yang udah masuk lebih dari 5 triliun itu nggak boleh profit taking di sini? Kalau kita melihat ini dalam periode yang lebih panjang, apa yang terjadi di pasar itu ya normal-normal saja, wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau otak kita mikirnya cuma kejadian April doang, itu tadi gelap, bunek, otaknya nggak bisa jernih berpikir. Makanya kita lihat sejarahnya, historinya bagaimana, data di dalamnya bagaimana kayak gitu loh. Ya, oke, ini tadi yang untuk invest 10 tahun lebih. Mbak, ini ya, dalam konteks investasi retail ya ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Potensi pertumbuhan, tadi saya contohkan Alfamart, itu potensinya masih baru. Inovasi dan adopsi teknologi. Ya, sekarang yang terkait teknologi itu apa tuh? Yang terkait pakai aplikasi ini itu. Perkembangan zamannya seperti itu. Dulu orang nyari ojek berdiri pinggir jalan nyetop ya tangannya ngawe-awe gitu. Sekarang pakai HP, ojeknya datang, udah beda zamannya. Mau beli makan sibuk suruh ngambilin, diambil. Nah, kalau kayak gitu kan berarti memang dibutuhkan jasa itu. Pasarnya ada, kedepannya nanti juga akan ada terus. Kayak gitu, tinggal manajemen nanti mengolah bagaimana. Lalu manajemen yang kuat nih, apapun sektor bisnisnya, ya. Karena di sini 10 tahun lebih, mau simpan yang panjang nih, untuk simpan 10 tahun lebih. Manajemen yang kuat. Manajemen yang kuat ini, nggak usah kita menebak-nebak. Caranya gimana, Mas, kalau nggak nebak? Lihat aja sejarahnya, kinerjanya, sejarah selama ini. Contohnya BRI tadi. Dengan sejarah seperti ini, apa iya mungkin itu manajemennya lemah kan nggak mungkin, nggak masuk akal kan? Pasti manajemennya orang-orang hebat, makanya bisa growth kayak gitu. Udah jelas itu. Jadi kenapa takut sama BRI? Itu loh. Ada kasus apa korupsi-korupsi gitu. Kalau yang ada kasus gitu dihindari. Itu bukan nggak kuat lagi, itu udah kasus kalau gitu nggak usah. Ya, jadi manajemen yang kuat, yang kredibel, yang capable, integritasnya tinggi, itu menjadi screener pertama untuk long term investment sektor apapun. Ya, itu jelas. Banyak investor-investor besar di Indonesia mengajarkan kita hal itu. Ya. Kemudian fundamental yang kuat. Fundamental tuh gimana? Fundamental kuat itu yang jelas ya, harganya itu nggak gampang digoyang. Harga apa? Misalnya kalau bank itu untungnya kan dari bunga. Selama bunganya nggak diotak-atik ya kuat. Ya. Tinggal atur resikonya nanti
yang tidak perform berapa NPL-nya gitu. Tapi selama standar bunganya tinggi ya, nggak diperes-peres ya, bank akan tumbuh terus. Terus yang bisa mempertahankan harga, misalnya apa? Ah, pulsa, bensin, konsumsi, harga bahan-bahan pokok itu. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan bisnis seperti itu fundamentalnya pasti kuat. Indofood, ICBP begitu, konsumer kayak gitu. Misalnya apa yang lapis dua itu, Akra itu. Akra itu kan distributor minyak. Bahannya diperlukan. Jasa marga deh tuh. Jasa marga tadi. Itu pola pikirnya kan gampang. Lewat tol bayar. Kuat nggak fundamentalnya? Kuat. Siapa yang bisa nyuruh tarif tol diturunkan? Ayo, rugi sendiri dia. Yang ada tarif tol naik, benar nggak? Berarti pendapatannya makin naik. Jumlah mobil yang lewat makin banyak, ya tumbuh dia. Kalau mau pegang 10 tahun ya cari yang begitu. Alfamart, ya nanti tambah lagi cabang, tambah lagi, ya, rakyat Indonesia makin banyak yang dari pasar tradisional sedikit bergeser ke pasar lebih modern. Apa enggak tumbuh yang kayak gitu? Nih, lalu di sini apa? Ketahanan terhadap perubahan pasar. Kalau bicara ketahanan itu apa? Saya contohkan Telkom. Ya bagaimanapun juga Telkom tetap Telkom. Mau pasarnya kayak apa, tahan dia. Dengan segala perkembangannya itu, Telkom itu. Di dalamnya ada Telkomsel, termasuk XL, ISAT gitu. Ya, orang zaman sekarang siapa yang nggak butuh kuota? Siapa yang nggak butuh internet? Gitu aja, mikirnya gampang. Anak SD sekarang sekolah butuh internet kuota ngerjain tugas. Ayo, kayak gitu loh. Itu kalau jangka panjang. Ini kita belajar berpikir jangka panjang. Kalau mau investasi. Karena pertanyaannya itu tadi. Ya, jelas ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ya, itu yang kedua. Yang pertama yang ini tadi sudah ya. Yang rupiah melemah tadi ya itu memang aslinya keluar. Dan yang ini loh, ini agak agak jelas ini detail. Nih, ketika rupiah melemah, investor asing cenderung menjual saham mereka karena nilai investasi mereka dalam mata uang lokal rupiah ini menurun kalau diukur dalam USD gitu. Daripada itu nanti menurun, mending dikurangi. Cuma begitu sebenarnya. Itulah kenapa ZP banyak yang kabur dari BRI. Oh, yang keluar ZP mas, ini kita lihat. April ini BRI. Tanggal 1, tanggal 26. Siapa yang jual? ZP. Yang lain siapa? Kaset, AK gitu. Tapi kalau data besarnya ZP pun masih pegang banyak. Oke, jelas ya. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Untuk bulan Mei prediksi pasar saham gimana? Lanjut bearish apa bullish? Ya, kita lihat sekarang. Yang pertama lihat grafiknya. Jelas. Itu sebagai petunjuk awal. Ini yang Telkom. Telkom daily chart ini very oversold. Ini hampir nggak cross. 4 jamnya kemarin ada fake out. Tapi itu tetap beli dan tahan. Terus serok bawah itu. Nah, Jumat kemarin set pay by pay. Kita lihat minggu depan nih kuat naik enggak? Dalam situasi yang wajar dia mestinya kuat naik. Sekarang yang IHSG ya. IHSG chart harian. Kemarin mau naik tapi belum jadi. Ada nggak saham bank yang asingnya beli minggu ini? Ada tadi Mandiri tadi toh. Mandiri minggu ini kan asing naik by tadi. Nih di sini Golden Cross. Ada koreksi sedikit. Ya lihat nanti lanjutannya gimana. Ini basic now. Masa sih Mas Dhani ini ngaco. Masa asing beli? Iya, di Mandiri iya nih.
Senin sampai Jumat, ya, reguler, ya, foreign. Tuh, asing beli mandiri 600-an miliar. Datanya begini. Ya. Siapa tadi? AK UBS tadi loh, 1 triliun loh. Ayo. Jadi kalau asing kabur semua, asing yang mana? Saya nggak setuju. Harus detail lihatnya. Jangan gelondongan kebiah-uyah sama rata. Enggak boleh. Ya. Biasakan detail. Ya. Bank Mandiri, tren bulanan ini masih bullish. Masih di atas EMA 200. 640 kemarin jebol tapi langsung naik. Seminggu terakhir asingnya beli itu. Kakak beli 1T. Ini nge-cross. Prediksinya gimana Mei? Kalau prediksinya Mei ini bullish itu. Saya berani ngomong kayak gitu. Rupiahnya aja melemah kok. Kan itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Grafiknya ini mulai belok. Justru kalau dari grafiknya begini, Mei nanti rupiah tuh menguat. Gitu loh. Nih. Ini udah stuck di atas itu. Jenuh itu. Jenuh beli kan, overbought itu. Begini. Nanti tiba-tiba turun, turun, turun. Jebol 16.000. Wah ini rupiahnya menguat banget kayak yang begini. Ketika nanti rupiahnya menguat banget seperti ini, itu saham banknya loncat lagi itu. Yang cut loss nangis tuh, nyesel tuh. Lihat aja. Yakin itu akan terjadi. Ya memang cuma begitu. Kayak gitu loh. Mandiri ini proyeksinya Mei bullish itu. Asingnya masuk. 1 triliun UBS itu. Coba, duit 1 triliun dihantamkan. Kira-kira orang pintar apa orang bodoh? Sahamnya udah bagus. Gitu aja. Jadi mikirnya yang simpel-simpel aja. Pasarnya ini yang terjadi di pasar. Ya. BCA, buy signal juga. MACD, daily chart, di atas support. Asing net buy minggu ini. BCA minggu ini. Dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Kalau BRI mungkin masih agak berat, ya wajar. Tapi kalau Mandiri, BCA, BNI itu nanti lebih ringan, itu naik duluan itu. Loh, kok gitu Mas? Nah, ini loh, lihat. Broker asing tuh nyerok BCA kok. Ini dari Senin sampai Jumat. Nih, BB Kaset AK nih ya. Ini datanya saya buka, saya tunjukkan. Ini data, kita baca data, bukan pendapat. Asingnya kan net sell. Iya, asing memang ada yang net sell. YURE gitu. Tapi asing yang net buy ada, malah lebih gede minggu ini. Mandiri tadi gimana? Itu tadi UBS 1T tadi dalam minggu ini. Jadi yang tekanan sell benar-benar gede itu BRI sama Telkom aja. Nih, AK 1T benar nggak? Asing yang lain sell, iya. BK sell, ZB sell, RX sell. Tapi yang AK asing ini serok 1 triliun. Ya, asing biar berantem sama asing. Kita mau ikut yang mana? Itu terserah. Kalau saya ikut alur, ikut grafiknya. Powernya ada ya grafiknya coba ikutin aja. Ngapain takut? Kalau nggak ikut alur mau ikut apa lagi? Nggak ada petunjuk jalan, makin tersesat pula nanti. Gitu. BNI bagaimana? Nih kita cek. Ya, setpay-nya justru zero, 283 miliar dalam minggu ini. Itu asing itu. Asing yang lain jual, iya. BK jual, JU jual. Tapi asing lebih gede malah zero. Kan? BRI, BCA, Mandiri. Nah, yang memang asing saya lebih gede itu BRI. Ini benar. Asing yang beli yang mana? Cuma BK saja sendiri. Yang lain saya. Oh nanti ambles terus mas. Nggak bisa naik, nggak mungkin pasti naik lagi. Pokoknya kalau kondisi begini ya, Bapak Ibu teman-teman itu udah gelap kayak mau putus asa gitu. Ingat aja 2020 kemarin kayak apa BRI diinjek-injek itu 2000-an tuh 2200-an bulan Mei tahun 2020.
Itu kan yang terbaru itu. Belum lagi dulu 2015, 2008, 98 apa? Ya kalau perusahaan bagus ya pasti bangkit lagi harga sahamnya. Ya, nggak mungkin nggak. Nggak tarik yang BRI yang minggu ini saja dari tanggal 22. Ya ini asingnya beneran saya gitu. Asing di sini BK aja yang gede. Oh YP ini lokal ini. Ya gede banget. Ya, YP itu paling berani, paling pinter, paling sabar. Serok saham gede yang pingsok. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau simpan 6 bulan atau lebih, ikuti langkah YP itu. Di Indonesia paling pinter dia. Cara ngambil bawah saham-saham bagus yang anjlok. Coba nanti lihat, ketika BRI itu harganya balik 6.000, yang jualan itu pasti YP jualan. Pegang kata-kata saya. Di saham apapun tuh, YP itu kayak gitu. Khususnya yang besar. Itu kalau mau main sabar, nafasnya panjang, YP. Tapi YP yang isinya ratusan miliar ya, bukan YP yang kecil-kecil gorengan, beda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Ya. Bulan Mei prediksinya apa? Prediksinya bullish. Dasarnya apa? Rupiah nanti menguat, ya. Rupiah menguat, bahkan emas itu nanti akan turun. Lu kan naik, Mas. Sudah naik. Sudah naik, ini kendor, ini nanti bisa turun loh. Sudah naik, memang dari sini ya. Sudah naik banyak. Tapi ini ada dead cross loh. Ini mulai kendor. Ini kalau murni grafik bentuknya kayak gini, ya, emas itu nanti Mei malah turun harganya itu. Makanya kemarin yang MDKA dan kawan-kawan nyungsep kan, yang mau masuk di Antam juga mikir lagi, ambles kayak ini. Antam gimana? Tuh, ambles juga. Ya. Jadi emas itu udah naik, iya, tapi ini mulai kendor. Lalu minyak bagaimana? Ya, minyak agak kendor sedikit. Tapi kalau long termnya sampai akhir tahun ini itu bullish. Tetap mandi chartnya kita pakai. Nah, ini kemarin kendor sedikit, mulai stabil. Ini apa? Daily. Crude oil. Ini minggu depan bisa golden cross, minyak akan naik lagi. Medco kayak apa ya? Medco sampai 16.000 ya. Meskipun prosesnya lama, panjang kayak gitu. Ini kemarin 1.600 kan ya. Nah, ini udah turun banyak. Ya, harga minyak tadi mau naik lagi. Nah, coba Medco tuh. Incer-incer cari titik masuk lagi. Ini minyak mau naik lagi. Ya, minyak itu gampang. Ya, pakainya monthly chart nih. Ya, di sini nempel golden cross. Jadi proyeksi sampai akhir tahun ini harga minyak dunia itu bullish. Perang masih ada. Udah gitu aja. Ya. Jadi proyeksinya Mei gimana? Kalau proyeksinya bullish. Nanti yang apa pemicunya atau pendorongnya siapa? Ya BCA dan kawan-kawan. BCA, BCA tren bulanan masih bullish, asingnya net buy minggu ini. Di sini Golden Cross. BCA menjadi penyokong, lalu Mandiri, kemudian BNI. Kalau BRI sama Telkom nanti lihat permainan. Mereka yang sell buybacknya serius apa enggak. Mana yang duluan naik antara Telkom sama BRI? Kayaknya Telkom duluan. Karena memang lebih matang Telkom, lebih matang dan lebih di bawah. Kemarin CP mulai buyback. Kemudian pertanyaan selanjutnya, prospek bank digital bagaimana, Mas? Tetap bullish. Ya, bank digital kan kita tiga aja kan, Arto, BBYB, Agro gitu kan. Kemarin itu pemikirannya kan monthly chart ini. Proyeksi kita 2024 bullish.
dan duit gede udah masuk di dalam Arto. Kemudian kemarin apa? Laporannya akan membaik. Agro keluar beritanya hari Minggu kemarin. Kuartal 1 2004 bagus. Ini juga masih murah di bawah. Tahun ini waktunya naik. Laba kuartal 1 2024 ini. Ya, klik bagian berita. Ya. Kemudian di sini kalau mau ambil, klik yang alat. 1 jam terakhir, 24 jam terakhir. Gitu. Jadi nanti update. Ya. Ini roti muncul. Kemarin Bank Raya. Seminggu terakhir. Nah ini loh. Agro kan. Bank Raya Indonesia TBK Agro. Kuartal 1 YoY naik 100% lebih. Ini lihat hari Senin loncat ya harganya. Harusnya gerak naik. Ini kalau mau scalpingan kasih rekom ini aja. Kayak gitu loh. Memanfaatkan berita ini. Kinerjanya bagus. Agro tuh Bank Raya itu. Udah gitu aja nggak usah pusing. Secara arah ya arahnya ke atas kok. Bank Agro itu jelek-jeleknya 400 nanti nggak tahu ketemunya kapan. Semoga cepat. Kalau simpan sampai akhir tahun 400 saya yakin kena itu. Semoga benar nih. Kalau murni grafik ya pasti naik. Tenaganya siapa yang dorong? Memang belum kelihatan. Ya. Tapi timingnya udah benar ya biasanya selamat, biasanya benar. Tapi kalau timingnya salah mau gimana pun ya salah. Ya gitu aja. Jadi bank digital prospeknya gimana? Prospeknya masih bagus. Ya. Arto, duit gedenya masih di dalam. Lalu dicek kuartalannya itu. Kinerjanya membaik nggak? Ini yang agro membaik. Nanti dicek yang Arto, BBYB gitu, atau yang lain. Lalu pertanyaan nomor 5 ya. Ini kasusnya nyangkut di BRI ya. Udah di average down, ya, tapi masih minus 10%. Karena turunnya kan memang banyak. 20% tuh BRI itu turunnya dari pucuk. Apa masih ada harapan? Ya jelas ada dong. BRI loh, kan bukan gorengan. Ini kalau dari atas ini memang turunnya banyak. 25%. Jadi kalau posisi minus 10 itu wajar. Apakah masih ada harapan BRI bullish lagi? Ya jelas ada. Kalau pertanyaan seperti itu, tanyakan ke teman-teman yang ngalami corona kemarin. Waktu begini nih, ada nggak BRI ada harapan bullish lagi? Tahun 2020 corona kayak gitu. Turun, 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 tuturnya berapa persen tuh? Dari pucuk sampai sini deh. Turun 48%, lalu jebol support pula nih, nyulo begini. Itu banyak yang putus asa itu. Tapi saya teriak-teriak, serok beli. Kalau punya emas batangan jual, beli, serok di sini. Kok gila Mas? Bukan gila, itu yang benar memang begitu. Bukan beli di atas, jual di bawah. Cut loss namanya. Udah beli di tengah Mas, masih turun. Ya tahan. Sampai bawah, beli lagi. Ditunggu sampai naik lagi begini. Cuma itu caranya. Kalau nggak gitu mau gimana lagi? Ini sedang turun, iya memang sedang turun. Aslinya buang barang banyak. Tapi apakah bisa naik lagi? Pasti bisa lah. Kecuali BRI tiba-tiba bangkrut. Ayo, sekarang kalau BRI tiba-tiba bangkrut itu karena apa? Kalau Indonesia perang, nah itu mungkin iya. Tapi Indonesia mau perang sama siapa? Ya, yang perang kan di luar sana. Ya, kayak gitu. Selama di dalam negeri aman-aman saja, ini seperti cuma siklus. Hanya siklus. Ada siklus bearish, ada siklus bullish, ada siklus outflow, ada siklus inflow. Ya. Sikapi aja dengan santai, dengan jernih.
apapun yang terjadi akan berlalu, akan berubah. Oh, kita posisinya hebat sekali, posisi lagi di atas. Ya, jangan lengah, bisa kebanting juga. Posisi kita di bawah, diinjek-injek, Mas. Tahan, nggak akan selamanya begitu. Pengalaman udah ngajarin kita, ya, kayak gitu. Portonya besar, tahan. Bahkan kalau all in di BRI posisinya nyangkut, tahan. Kalau bisa beli malah beli lagi. Mau pakai akun yang sama atau akun yang lain, pokoknya beli. Gitu loh. Milikilah mental seperti itu supaya jadi. Sepinter apapun kita, kalau mentalnya lemah ya nggak mungkin jadi. Ya, saya udah nggak bisa bantu apa-apa lagi. Ngajari doang. Mentalnya nggak kuat, ya. Aba-abanya beli tahan, simpan malah di cut loss. Giliran sebulan 2 bulan naik banyak, baru beli lagi. Ya. Mau gimana kalau kayak gitu? Aba-abanya sell. Ini yang lot bawah kemarin untung, buang sekarang. Kemarin udah tak taruh ya Mas, udah di cut loh. Orang aba-abanya beli kok malah cut. Ya. Kayak gitu loh. Loh, ini strategi apa ini? Jebol support beli. Nih ya, nih saya buka dulu sini. Ada nggak strategi itu kontrarian trading? Nih, ya biar teori yang ada nggak? Ya, kita tanya aja. Biar bukan pendapat saya gitu. Ada nggak strategi buy low, sell high saham blue chip? Jadi ini kontrarian. Coba jawabannya apa? Malah di sini dibilang pendekatan umum dalam investasi, ya kan? Bertujuan untuk membeli saham dengan harga rendah dan menjualnya ketika harganya naik. Ini adalah strategi yang berorientasi pada nilai. Nilai si perusahaannya sendiri. Kalau sahamnya bagus, berani terapkan strategi ini. Saham bagus itu apa aja ya? Termasuk BRI, BCA Mandiri, Astra Telkom tuh. Itu perusahaan bagus. Ada yang berani ngomong tuh perusahaan jelek. Aneh kalau ada. Udah segede itu, grupnya sejarahnya kayak gitu, masa jelek? Ya. Kalau jelek itu temporary. Ya, kadang-kadang dalam tempo periode-periode tertentu dia grupnya agak pelan. Itu kan kasus ya, kasuistis. Tergantung situasi. Ya. Kayak corona kemarin. Masa iya untung bersih kuartalan atau tahunan disuruh growth kan nggak masuk akal. Tapi setelah itu kan growth lagi gitu loh. Ya. Nah, ini dia. Ini bisa menjadi pendekatan kontrarian di saham-saham blue chip. Ini pertimbangannya apa? Analisa fundamental, identifikasi saat yang tepat. Nih. Ini identifikasi yang tepat itu dia sudah very oversold, lalu duitnya gede mulai masuk dari bawah. Yang short sell mulai buyback. Blue chip yang solid, yang kuat, ya, yang liquid. Resiko, ketahui resikonya. Iya, resikonya ada. Bisa nyulo, bisa. Dibuat jebol support, bisa. Itu bagian dari resiko. Tapi kalau bicara arah, nanti dia bisa swing up lagi. Tidak bisa kita sempurna beli di harga paling rendah. Tidak bisa. Makanya money manajemennya dipakai. Ya, belinya bertahap. Kalau masih kendor, serok lagi bertahap. Terapkan rencana keluar. Keluar paling cepat ketika cat hariannya overbought. Itu kalau untuk swing. Kalau pegang tahunan ya nanti pakai monthly chart atau weekly chart. Konsisten dan sabar. Ini yang paling susah ini.
Sanggup nggak konsisten? Kuat nggak sabar? Ketika semua temennya cut loss kok malah beli, malah dibilang gila nanti. Berani nggak kayak gitu? Coba tanya temennya kemarin yang ngantem di atas nyangkut nggak? Sampai nyangkut 5%, temennya nyangkut 20%. Karena temennya belinya di pucuk. Ya, pucuk itu jualan, bukan beli. Kecuali scalping. Kalau scalpingan, fast trade, mau pucuk, mau tengah, mau bawah, sikat aja. Karena cepat keluar masuk. Tapi kalau swing beda. Ya, oke ya. Jadi beli bawah, jual atas itu ada. Teori itu ada, bukan mengada. Gitu. Jadi kalau asingnya jualan, biarin aja. Lokalnya gede-gede, serok semua kok. Ini lokal gede-gede, serok BRI semua ini. Masa iya, mas? Kita lihat. BRI, ini yang minggu ini nih. Asingnya jual gede, iya. AK, ZP, KZ, ini asing keluar. Tapi lihat, lokalnya gede-gede. Belinya gede-gede banget. Hampir semua lokal itu net buy di BRI. Yang memimpin YP malah jadi 700 miliar. Average-nya di 5.000. Pegang kata-kata saya ini. Asal ini sabar, pasti untung. Tapi kalau takut, cut loss nggak jadi untung. Tapi kalau ini semua sabar, beli aja terus, nggak mungkin asing ini jualan terus. Mereka masih punya barang banyak. ZP itu masih punya 4T lebih tadi. Cepat atau lambat ZP itu buyback. Jadi asing yang gede-gede itu bukan berarti mereka nggak punya kelemahan. Kelemahan mereka justru karena ukuran mereka sendiri yang terlalu besar. Udah keluar banyak pun ternyata di dalam masih jauh lebih banyak. Itu akan mereka urus itu posisi itu cepat atau lambat. Jangan dikira ukuran gede itu nggak punya kelemahan. Ada juga kelemahan. Jangan takut gitu. Jadi yang ukuran lebih kecil ini sabar aja. Kayak gitu strateginya, prinsipnya. Ini udah bener, lokalnya berani gede-gede. Memang perusahaannya bagus. Kalau kuartal satu growth-nya tipis ya itu sementara saja. Nanti lihat selanjutnya. Q2, Q3, Q4 tahun ini gimana. Nanti dievaluasi lagi gitu. Ya. Jadi yang nyangkut di BRI nggak usah cut loss, justru beli lagi. Karena itu juga sudah very oversold chart hariannya. Bagaimana strategi trading yang tepat saat market bearish? Apakah ada rumus yang pas diterapkan ya, untuk trading tiap hari? Strateginya bagaimana? Strateginya ya, itu trading pendek-pendek. Karena di sini apakah kita bisa trading tiap hari? Ya bisa dong. Ya. Ketika market bearish. Sekarang ketika market bearish, ya, kita punya dua pilihan. Pilihan sahamnya ada dua macam. Marketnya bearish dia. Sahamnya ada yang bearish, ada yang bullish kan? Apakah semua sahamnya bearish? Kan tidak, ada yang bullish juga. Ya, tapi yang bullish itu agak-agak resiko. Kemarin tuh apa ya? Ya yang tenaganya ada itu, ya. Tapi ini semi gorengan, brand gitu-gitu, brand TPIA, cuan itu masih bisa untuk trading kok. Ya, resikonya ada. Nanti timingnya harus benar, akurasinya harus bagus. Jadi, nah, coba brand ini. Marketnya bearish, iya, tapi brandnya bullish. Ya kan tinggal milih sahamnya kan. Ketika market bearish, nggak semua saham bearish juga. Ada yang bullish. Brand apa lagi? Cuan. Cuan. Nah, gerak naik belum. Cuan itu bayar utamanya ZP di 4 ribuan. Itu data besarnya. Di sini, pas di EMA 200 ini.
Coba. Ini April. Cuan itu bullish apa bearish? Naik 26%. Jadi ketika pasar bearish, ya kita pilih saham yang bullish. Itu kalau mau tetap nyari yang saham bullish. Tapi kalau harus trading saham yang bearish, caranya bagaimana? Cari pantulan. Pendek-pendek cari pantulan, cari TA rebound. Kalau pakai alur, ya pakai alur yang lebih gede. Alurnya 4 jam. Karena 4 jam pun kadang kemarin jebol. Ini di sini jebol. Tapi sekarang 4 jam nge-cross. CP udah buyback. Kalau mau trading jangka pendek, serok Telkom itu. 3.000-nya udah kecolek. Ketika 3.000 kecolek, CP-nya buyback. 3.000. Nah, ini turunnya udah banyak. Dari 4.000 ke 3.000 udah turun berapa? 25% deh. Punya sekuritas berapa? 3, 5, 10. Yang ada Telkom berapa? Baru 1. Serok semuanya. Yang belum ada Telkom itu serok Telkom nih. Ya. Loh, kok ngawur Mas? Ya, bukan ngawur. Nanti kendor lagi 3.000 nggak apa-apa, 3.000 beli, 3.300 dijual. Itu udah untung 10%. Loh. Modal 300, jual 3.300. Itu untungnya 10%. Loh. Posisi lain mungkin baru BEP atau masih nyangkut, tapi yang lot bawah udah untung. Itu kalau punya akun banyak. Gitu. Strateginya bagaimana? Pilih saham yang masih bullish atau trading di saham yang bearish tapi dia mulai belok ya. Perkiraan mulai kuat mantul. Selain Telkom apa, Mas? Selain Telkom ya BRI, Mandiri, BNI. Loh kok Mandiri? Loh kan tadi udah kita periksa. Mandiri itu minggu ini aslinya ada yang beli 1 triliun tadi. Jangan bingung. Market bearish ya biarin aja. Tinggal pilih sahamnya kok. Yang penting bukan market crash. Bid offer masih ada. Market crash itu kayak apa? Market crash itu open ARB. Open ARB. Saham blue chip kayak gitu tuh. Waktu corona kemarin. Nah itu nggak bisa trading. Waktu corona itu yang bisa untuk trading cuma BCA itu. Karena ada intervensi ya. Isunya owner masuk 2T gitu. Makanya gerak. Yang lain open ARB. Open ARB. Nggak bisa buat trading. Itu kalau market crash. Ini kan market koreksi. Bukan market crash. Jadi bukan kiamat. Tenang aja. Bahkan market crash pun bisa bullish lagi. Kayak gitu. Saya bisa ngomong gini karena ngalami. Kalau yang pernah, kalau yang belum pernah ngalami ya susah bisa menerima. Yang ada gelap. Pokoknya tenang aja. Saham bagus pasti naik lagi. Asingnya tetap doyan. Mereka gede di dalam. Ya. Strategi tradingnya tadi. Kalau trading di saham yang bearish, pastikan powernya kuat. Atau perlawanannya mulai kuat. Ya mau nggak mau main lapis satu dulu. Untuk swing bulanan, ya caranya bagaimana ya? Kalau swing bulanan kan pakai chart harian. Ya cari yang MACD-nya udah golden cross. Termasuk nih, ini Mandiri golden cross. BCA tadi kayak apa? BCA ini golden cross. Kalau ini masuk. Kalau yang Telkom, BRI itu nyicil. Ya, karena ini belum golden cross. Tapi kalau nanti Senin Selasa hijau tebal-tebal, hantam saja itu belok itu. BRI gimana? Nanti Senin Selasa masih diinjak-injak enggak, Mas? Ya, kalaupun masih diinjak-injak, jangan cut loss. Ya, ingat 2020 itu ampun itu. Ya, Mei dihajar gitu nyulo terhadap coronanya ini di sini. Banyak yang menyerah di situ, tapi saya bilang jangan menyerah. Ada beberapa teman nggak menyerah, untungnya banyak sekali.
karena mereka pegangnya beberapa tahun. Ya. Waktu itu banyak yang panen, wah, terima kasih mas gitu, thank you bro gitu. Kalau lu nggak teriak-teriak, gue udah cut loss itu. Tapi akhirnya untungnya gede. Ya, banyak teman-teman saya yang untung besar tuh di banking, ya, yang di sini nggak cut loss. Kayak gitu. Diskusi ya sama orang yang pernah ngalami, sama orang yang pernah merasakan. Tanya. Jadi nanti pikirannya bisa ada hal lain gitu, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, sebaiknya di saham yang besar. Mau diinjek-injek kayak apa, tahan. Karena itu sifatnya cuma sementara. Nah, ini yang Jumat kemarin. Di top value ada 30. Yang hijau cuma 3. Brand, Bevin, Cuan. Bevin hijau. Nah, ini nih, tak tunjukin Bevin. Bevin itu kalau untuk hari Senin Selasa kayaknya mantul hijau itu. Bevin. Tapi khusus Senin aja, Senin Selasa. Kayaknya bakal mantul. Kemarin itu volumenya gede. Nah, ini bentar. Volumenya gede, ya. Udah turun banyak. BFI Finance. Coba, alur 4 jam matang belum? Belum matang. Coba, 1 jam. Belum. 30. Hampir. Start pagi pakai alur 15. 15-nya kemarin Golden Cross. Ini udah basic. Nah, ya, volumenya membesar. Ini kalau alur time frame 15 menit kelihatan ada buy signal, tapi kalau pakai daily itu yang nampak volume sama bentuk candle. Nih bentuk candle. Mulai ada perlawanan naik setelah turun banyak. Nah, kalau begini namanya cari pantulan, cari TA rebound. Potensinya berapa, Mas? 10%. Lo kok tahu ya, dari 1000 ke 1100 itu kan 10% itu. Kalau ikut alur, ikuti alur 15, 30. Tapi kalau ini gagal, pakai cut loss lo ya. Karena cuma cari pantulan. Cut loss-nya yang mana, Mas? Ini kalau ini nyulo. Ini terendahnya berapa itu? 965. Kalau alurnya bagus. Dalam kondisi yang wajar nanti Senin Selasa naik. Kalau kondisi wajar. Tapi kalau kondisinya masih diinjak-injak, jebol yang lowesnya ini itu cut. Berarti cari pantulan gagal. Jelas ya? Kayak gitu. Kondisi pasar memang begini, banyak yang merah. Yang hijau tadi apa? Cuan. Cuan, bre. Loh, kok cuan kuat hijau? Padahal yang lain merah. Kenapa ya? Tinggal dibuka, ya, cuan, ya, Jumat kemarin kok kuat naik gitu. Akumulasi lot LG masuk 10 miliar. Yang jualan 332. Yang beli 10,4. Ya, LG sama YJ-nya akumulasi lot. Nilainya segitu, harganya kuat naik. Ya kan? Brand, kok hijau? Yang lain merah itu. Akumulasi lot enggak di situ? Akumulasi lot, BK-nya ngotot 82 miliar. Itu namanya gorengan gajah. Loh kok gorengan gajah? BK itu masuk gede banget di saham brand. Makanya kena UMA. Nilainya terlalu mencolok, gede sekali. Nggak tahu kenapa. BK sendiri yang tahu. Jadi di pasar tuh kayak gitu. Ya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bearish ini tetap ada saham yang bullish gitu. Nih, ya, brand dari awal April, lihat, JP Morgan beli 1,2 triliun. Ayo, masuk akal enggak ya? Pusing-pusing dah. Ayo. 1,2 triliun siapa yang mau ngelawan? Sekarang kalau ngomong fundamental gimana? Pernya berapa? 600-an gini apa enggak gila ya? Tapi pasar begini, ini kalau kita murni fundamental analisa, stres kita lihat brand itu.
Gabungkanlah sama bandarmologi, ya. Duit 1,2 triliun dihantamkan ke situ ya harganya masih naik. Kayak gitu loh, pasar tuh kayak gitu. BRI kurang bagus apa sejarahnya? Ya, rupiah melemah ya, kuartalan turutnya tipis. Cuma karena itu saja, asingnya buang banyak. Padahal orang fundamentalis ya banyak yang suka BRI. Coba kita tarik dibandingkan sama brand tadi, apa nggak stres? Ya, yang brand malah diserok-serok begitu. Ya, BRI-nya dibuang-buang. Ya ini pasar tuh kayak gini, pasar saham tuh begitu. Nggak usah bingung, santai saja. SMGR gimana? Very oversold itu tetap serok Mas Ongki. Astra juga serok. Astra mumpung di bawah 5.000 serok. Ya, oke, ya. BRI coba mana tadi BRI? BRI April doang nih. Dari tanggal 1 sampai 26. Aslinya sel berapa? Ini aslinya sel kayak gitu. Tapi ada yang beli gede. Ya, ini all ya, all market. Ini yang reguler ini. Berarti YP ngambil juga di nego. Jadi, acquisition. Regular only, holy gross. Net. YP 1,3 T. All market, nego, net. YP ada. Oh, kecil. Nggak beda. Ya, itu. Ya, ini memang ada asingnya yang sel kayak gitu, BRI. Tapi kalau data gedenya tadi, asingnya masih gede di dalam tuh. Auto dan BRPT. Auto very oversold mas, cat harian. Ya. BRPT-nya nunggu tenaga. Nih, auto oversold. Ini ambil bawah. Nah, cuma tenaganya ada nggak? Dicek dulu broksumnya. Ya, kalau ambil bawah itu prioritasnya blue chip dulu. Kalau belum ada posisi ya, bukan every down ya. Coba minggu ini deh, nampak belum. Masih tekanan sell, Mas. Nggak usah. Yang Telkom tadi aja. Ya. Jumat setnya bayar tadi. Kita lihat nanti Senin kayak apa. Nggak mungkin nggak bangkit. RPT tunggu tenaga aja itu mulai beli lagi 900-an. Berapa kemarin? Ini nih yang Telkom nih. Telkom dalam minggu ini ya, AKBK-nya beli tuh lihat. AK beli 496 miliar. AK ini UBS itu broker yang beli Mandiri 1 triliun tadi loh. Nah, dia beli Telkom juga 496. BK-nya 300-an. Ya. Asing total net share iya, tapi asing yang net buy juga ada gede-gede. Ngapain pusing? Ngapain takut? Ya, lihat aja datanya, lihat pergerakannya. Mereka berantem, bukan nyelip-nyelip di dalamnya kan bisa ambil posisi bawah. Ya. Kalau BRPT tadi ya, BRPT berapa harga sekarang? Di bawah 900, oke. Ya, grafiknya ke apa? Ini kemarin di sini CC-nya enggak muncul. Di sini CC, di sini CC ini sejak itu CC nggak muncul lagi. Ini kayaknya nanti nunggu weekly-nya Golden Cross baru naik. Kalau masih di peres-peres gimana Mas? Tahan aja.
Kalaupun diperas-peras terus paling 800. Setelah 800 ini nanti pelan-pelan Golden Cross naik lagi. Tahan aja, tahan aja Mas. Ini PP-nya gede banget di dalam pengendali. Ya. Saham PP yang lain lanjut bullish kan ada Brand, TPIA, cuan itu juga potensinya bagus itu. Tapi ini potensi secara gorengan loh ya, bandarmologi gitu, bukan yang fundamental. Saham PP tahan aja semua, bisa beli-beli. Ini cuan nih semoga hentakan. Kalau ada hentakan 8.000 cepat itu saham cuan. Nanti lama-lama weekly-nya Golden Cross naik lagi. Ini kalau udah naik lagi juga pasti ngawur lagi. Ini ngawur banget. Bisa naik lagi Mas, bisa. Yang penting sabar. Lo kok bisa yo? Duit gedenya tuh masuk. Alasannya apa saya nggak tahu, tapi datanya aja dibaca di saham cuan itu ya minggu ini kayak apa gitu. Jadi yang punya saham cuan belum untung tenang aja. Kalau bisa beli malah beli lagi. Tuh, Trimegah beli 16 miliar. GU-nya 7 miliar. CCAK keluar nggak apa-apa. Tahan aja. Pokoknya kalau cuan itu kuncinya ada di setting. Sejak IPO itu ada di 4 ribuan. Dah itu aja. Ya. Jadi tadi apa Mas Tulus ya, auto sama BRPT tahan aja Mas. Beli lagi nggak usah beli dulu. Ya, kalau punya duit bisa beli, belinya Telkom dulu. Cicil aja Telkom, BRI, BCA Mandiri, BNI, Astra cicil. Pokoknya yang gede-gede dulu. Ya, kalau berani yang semi-semi gorengan ya cuan ini. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan langsung tulis tuh di chat itu. Kita sampai jam 10. Jadi yang pertanyaan teori tadi sudah terjawab semua belum? Sudah ya. Strateginya gimana? Pilih sahamnya. Pilih saham yang besar yang tenaganya mulai ada atau cara broksum nampak asingnya mulai bebek. Ya, baru ketemu di mana ya ada Telkom itu. Yang asing beli tadi apa? Mandiri, ya, AK beli 1 triliun tadi. Oke, pertanyaan semua sudah terjawab ya. Yang asing beli gede tadi Mandiri ya. Ini biar ingat. AK beli 1 triliun tadi, cat hariannya kayak gini. Ya, udah golden cross kan. Nih, BCA juga asing minggu ini netbuy ini udah golden cross. Ya, tren bulanan masih bullish, kemarin mantul di support. Gampang kan? Kayak gitu aja. Ya. Terus tadi dipantau ininya, rupiahnya, USD, IDR tadi. Ya. Secara grafik, Mei rupiahnya akan menguat. Secara grafik, secara makro atau akademisi gimana silakan dikaji. Ya, saya bicara secara grafik. Secara grafik ini jelas. Justru nanti Mei itu rupiah akan menguat. Grafik ini akan turun. Harga emas dunia bagaimana? Sudah dead cross. Kalau untuk swing agak panjang, hindari dulu yang saham-saham emas. Itu aja mikirnya. Ini nanti kalau jebol, ya, yang lowes ekor merah ini jebol, itu ambles ke bawah. Ya. Merah, merah, merah gede ini jebol, wah udah makin ke bawah. 2.200, 2.100, resiko terburuk balik 2.000 lagi. Waduh. Ya, ya, tapi kayaknya nggak mungkin dua-dua saja. 2.200 atau ikutin ini guys. Ya jelas ya. Nah, blue chip yang paling berani ya itu tadi BCA, Mandiri, Telkom, BNI berani. Kalau BRI gimana? BRI berani tapi tetap nyicil karena kayaknya masih akan ditekan-tekan itu. Kalau Telkom nanti lihat ya alur 5 jamnya ini udah ngelogin.
Set P buyback lagi nggak hari Senin. Ya atau kalau mau aman nunggu minggu depan sampai ini benar-benar golden cross ya. Oke, ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan WA. Ini profil saya yang di Stockbit ini nomor WA-nya. Kalau udah punya akun Stockbit ya saldonya cukup ya nanti boleh join nih yang external community. Ada caranya nanti WA saja. Nanti dapat apa kalau join grupnya Mas Dani ini? Saya kasih aba-aba tradingnya, saya kasih instruksinya. Caranya bertahan bagaimana, biar nggak takut bagaimana caranya menguatkan mental, bagaimana. Ya, semua pengalaman saya bagikan. Biar nggak gampang goyang, biar nggak gampang takut. Ya, ini saya join Februari 2014 di Stockbit. Postingnya banyak, follower banyak. Jadi pelan-pelan saya mulai muncul lagi di Stockbit. Rekaman kita di YouTube, ya ini saya posting di sini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, ini nomor WA saya. Ya, WA saja, telepon boleh, chatting boleh. Baik, terima kasih, cukup untuk malam ini ya. Nanti hari Senin siap ya. Semoga banyak saham yang mulai mantul. Ya, kalau belum kuat mantul tetap tahan. Timingnya serok bawah. Terima kasih, selamat malam.